Iya. Halo, selamat sore, selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Selamat datang kembali di Derians di Koi 89. Apa kabar anak-anak semuanya? Oh enggak ya, sorry, ntar gue sok tua. Apa kabar nih semuanya? Hari ini gue mau merangkum beberapa pertanyaan teman-teman di kolom komen konten-konten gue yang selama ini gue udah jawab sih. Gue balas satu-satu, walaupun nggak semuanya, teman banyak banget yang udah gue balas, tapi mungkin ini saatnya gue buatin konten di question and kaget gue. Di question and answer ini, tanya jawab, gue sudah ngerangkum 9 pertanyaan teman-teman nih. Yang pertama adalah bagaimana sih cara menghitung volume air kolam koi? Oke, ada 2 versi. Rumusnya cuma satu tapi ya. Lu mau ngitung kolam koi itu volumenya kolam termasuk air yang ada di filter chamber atau air kolamnya doang. Misalnya nih, kalau kolam gue ya, gue hitung cuma kolamnya doang, filter chamber enggak. Rumusnya gampang, panjang kali lebar kali kedalamannya dibagi 1000. Contoh, panjang kolam gue 400, lebarnya kalau kolam doang tanpa chamber 2 meter, jadi 400 cm kali 200 cm dikaliin kedalaman gua 175 cm. Berapa tuh hasilnya? Dibagi 1000. Nah, itulah volume air kolam gue. Kalau gue menghitung full dengan air filter chamber, berarti panjang kali lebar dikali kedalaman kolam gue 175 cm dibagi 1000. Jadi ingat ya, rumusnya begitu. Rumus cara menghitung volume air kolam ikan kita di rumah. Yang kedua, ada yang nanya nih, Yan, bagaimana cara menghitung dosis pemberian obat-obatan koi untuk kolam maupun bak karantina? Nah, untuk dosis obat, gue jawab sekali lagi, sebenarnya gue nggak harus jelasin, karena di setiap botol obat yang lu beli atau packagingnya pasti disebutin cara pemakaiannya. Oke? Jadi berapa dosis itu ada tuh. Misalnya 1 ton air berapa mililiter, pokoknya bla 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 lah. Nah, tapi gini, kalau rumus gua rumus orang bego, jangan ditiru ya. Cuma kalau dia mau niru silakan. Toh gue pakai aman-aman aja. Kolam gue ini kan sekitar kurang lebih loh 14 tonan atau 16 ton lah. Nah, kalau gue ngasih misalnya obat di kolam koi, misalnya obat Lukastop atau Parastop, gue hanya menggunakan 5 tutup botol. Kalau untuk penyembuhan, misalnya ada yang sakit, itu 5 tutup botol. Jadi si obatnya gue tuangin ke tutup botol, gue taruh. Tapi kalau kayak gue misalnya lagi backwash air gitu ya, lalu gue mau ngasih obat, bukan sekedar, bukan untuk nyembuhin, tapi untuk sekedar preventif lah ya, kayak karantina ikan lah. Kan abis backwash pasti gue isi air lalu gue puasain. Nah, itu biasanya gue kasih obat. Nggak melulu harus obat ya, kadang-kadang gue garam ikan doang. Nah, kalau gue kasih obat dan hanya untuk fungsinya menjaga-jaga aja, gue hanya menggunakan sebanyak 3 tutup botol. Jadi kalau kolam lu lebih kecil dari kolam gue, tentunya dosisnya lu kurangin. Kalau kolam lu di rumah lebih besar dari kolam gue, dosisnya lu tambahin. Tapi ingat, itu cara gue. Tidak benar bagi dokter hewan maupun orang-orang yang tahu medis soal hewan. Yang paling benar adalah ikuti tata cara penggunaannya sesuai dosis yang ada di botol atau packaging obat-obatan ikan koi yang lo beli. Yang ketiga, kapan saatnya memberikan garam ikan ke kolam koi? Dan berapa banyak agar tepat takaran dan dosisnya? Baik, gue itu menggunakan garam ikan di kolam gue untuk beberapa keadaan. Yang pertama, hujan. Kalau hujan, ketika hujannya atau setelah hujannya, buru-buru gue kasih garam ikan. Tujuannya biar pH air stabil dan juga membunuh bakteri, karena abis hujan tuh biasanya kotoran dari genteng, dari mana, jamur tuh ada tuh. Karena suhu air yang dingin juga bisa membuat jamur tuh tumbuh.
dan bisa menyerang ikan koi kita. Dan gue menggunakan garam ikan itu selain habis hujan juga misalnya sebagai perawatan ikan koi, misalnya 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Oh udah sebulan sekali nih nggak hujan-hujan nih, gue kasih garam ikan deh sesuai dosisnya. Tujuannya itu untuk membunuh bakteri, jamur yang ada mati. Dan ingat, garam ikan itu bekerja sebagai seperti antiseptik bagi ikan koi kita. Jadi bisa ngebersihin beberapa bakteri yang ada di air kolam maupun di tubuh mereka, khususnya bagian kulitnya. Jadi bagus. Dan selain untuk menstabilkan pH, garam ikan juga bisa membuat ikan tenang, enggak stres. Seru kan? Lalu soal dosisnya, kembali lagi ke volume air kolam lu. Kalau di kolam gue yang 14 ton, ini misalnya ya 14 ton ya, karena hitungan resminya tadi yang tadi itu. Kalau ada kata 14 ton, itu berarti gue kasihin kalau gue 14 gayung. Atau kalau lu beli garam ikan yang per 1 kiloan, berarti ya 14 plastik, 14 kilo. Jadi bisa dikatakan gue tuh 1 kilo garam ikan untuk 1 ton air. Itu hitungan gue ya. Nomor 4 nih, apakah yang dimaksud dengan backwash? Kan gue sering banget di konten gue ngomong backwash. Dan berapa lama sekali kita wajib melakukan backwash? Apakah perlu juga membersihkan media filter mekanik setiap backwash? Nah, backwash itu adalah lu membuka beberapa atau semua pipa yang ada di filter chamber lu, yang tujuannya adalah membuang air maupun sisa kotoran yang berada di dasar filter chamber lu, bukan di kolam. Tanpa lu lakukan backwash, ini kotoran yang ada di kolam utama akan masuk filter chamber, disaring, difiltering, kotorannya ngendap di bawah dong. Kalau lu nggak backwash tuh kotoran ngendap terus. Berarti air yang kotor lewatin tuh kotoran, endapan itu, yang otomatis air lo bisa jadi jernih, bening. Tapi karena banyak kotoran itu, air yang jernihnya menjadi air yang tidak sehat sebenarnya parameternya. Banyak bakteri, banyak virus, banyak jamur, ada lagi parasit. Nah itulah gunanya backwash. Gue, kalau lo mau ngomongin gue itu melakukan backwash seminggu sekali, setiap hari Jumat. Dan gue nggak membuka semua pipanya. Jadi gue backwash misalnya minggu ini hanya untuk chamber filter yang filter mekanik aja. Minggu depan gue backwash untuk chamber-chamber filter yang filter biologis. Minggu depannya lagi chamber yang mekanik aja, bergantian setiap minggunya. Nah, sebulan sekali baru gue lakukan backwash, plus ada plusnya nih. Gue mengangkat media filter mekanik gue kayak busa atau jet mat, karpet Jepang, sikat, itu gue angkat untuk gue bersihin. Karena kalau lu backwash terus tapi media filter mekaniknya lu nggak bersihin, kalau lu buka tuh kotoran, lumut, sisa pakan, sisa feses itu banyak banget. Dan kebayang dong, berarti itu amoniak dan racun serta penyakit lainnya itu ngumpul. Nggak sehat sih buat ikan koi lu. Kalau gue nggak bersihin media filternya, pasti air bening-bening aja. Karena untuk gue backwash isi air baru pasti agak bening. Tapi nggak sehat sebenarnya parameternya. Jadi harus diangkat juga ya filter mekaniknya sebulan sekali lah maksimal. Dulu gue seminggu sekali, ingat kan konten gue. Tapi akhirnya lelah juga bang dek. Seminggu sekali sih. Mubazir air, mubazir tenaga. Apa yang dimaksud musim pancaroba? Apa saja yang harus kita lakukan selama musim pancaroba agar koi tetap sehat? Kalau yang gue sih pancaroba itu pergantian cuaca ya. Di Indonesia kan cuma ada cuaca musim panas, musim hujan. Dari musim panas ke musim hujan tuh pancaroba. Dari musim hujan ke musim panas itu pancaroba menurut gue loh. Versi gue kalau gue salah. Nah, setiap pergantian musim atau pergantian cuaca, pastikan koi akan stres. Biasa panas jadi dingin, ntar biasa dingin jadi panas. Nah, di musim-musim pancaroba itu biasanya kolam kita ini termasuk ikan koinya terserang berbagai macam penyakit. Dari jamur, parasit, yang paling bahaya adalah KHV, koi herpes virus, maupun Aeromonas, yang bisa membunuh
Ikan koi kita dalam sekejap, dalam hitungan hari bisa sekolam. Itu malah kita takutin tuh. Jadi kalau soal pancaroba, yaitu penjelasan pancaroba. Yang harus kita lakukan selama musim pancaroba, gampang. Setiap pergantian musim dari panas ke hujan, hujan ke panas, saran gue sih, pengalaman gue yang udah aku kerjakan, kurangi pakan. Misalnya lagi musim hujan nih, lu lagi push pakan. Tiba-tiba mulai masuk musim panas, kurangin deh sama lu pemberian pakan. Biasanya 5-6 kali sehari, kalau bisa cuma 2 kali sampai 3 kali sehari. 2 kali aja deh kalau bisa. Karena ketika pergantian musim tersebut, ikan koi itu banyak stres karena suhu di air kolam berubah drastis, lalu mungkin banyak bakteri muncul, banyak jamur. Lagi stres-stresnya kita kasih pakan yang otomatis sisa pakan atau fesesnya, kotoran ikan koi, kan makin banyak kita kasih makan, makin banyak mereka buang air nih. Kebayang gak lo, sisa pakan tersebut atau fesesnya jadi amoniak di kolam, jadi nambah-nambahin racun dan jadi nambah-nambahin stresnya ikan koi kita. Ikan koi kalau udah stres, ujung-ujungnya sakit. Yang paling mentok adalah mati. Yang kedua, kalau lagi musim pancaroba, gue lebih sering menggunakan garam di kolam gue. Bisa seminggu sekali malah. Ngeganggu media filter dong, Yan. Atau bisa membunuh bakteri baik. Yes, mungkin aja keganggu. Pasti malah. Cuman ya, mau diapain? Toh, 5-6 hari lagi ada lagi toh bakteri baik akan muncul. Jadi ya resiko, kasih aja yang penting kan lo juga sehat. Gak mungkin juga dong lo kasih sebulan terus setiap hari garam ikan ya. Itu jahat juga ya dengan filter chamber kita dan bisa ngebunuh bakteri baik gitu loh. Yang kedua, kalau lagi musim pancaroba harus rajin-rajin seperti ini kan koi. Udah lu kurangin pakan, lu perhatiin. Jadi jangan cuman lempar makan, lu lihat bentar lu pergi ke dalam. Ikan koi kita ini harus diliatin. Bukan cuma mati, tapi dilihatin hati-hati. Ini ada merah nggak ya? Ini ada yang luka nggak ya? Soalnya kalau udah kecolongan, lu luka satu dan lu diemin aja, tiba-tiba telat lihat, udah jadi penyakit yang bahaya, bisa kematian yang akan kita temui atau terlambat untuk pengobatannya. Jadi saran gue, kalau musim pancaroba, siapin obat-obatan ikan koi di rumah lo. Parastop, Lukastop, Dimilin, Elbayo, apa aja deh yang lo pakai. Jadi kalau ada apa-apa lo nggak harus ke toko-toko lagi, harus standby dan lebih rajin lagi ngeliatin ikan koi lo. Bersambung ya di konten part 2-nya. Soalnya kalau gua penuhin di sini sampai habis kepanjangan banget durasinya. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.